Oke, baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pelajaran bahasa Indonesia kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang cerpen atau cerita pendek. Pasti kalian sudah pernah dengar, bukan? Cerpen itu apa? Dan kalian pasti sudah bisa membedakan antara cerpen dengan novel. Oke, yang pertama, di sini saya akan mengabsen dulu, atau enggak kita perkenalan terlebih dahulu untuk teman-teman yang lain. Sepertinya ada murid baru nih. Wah, asik banget ya kita nambah teman. Oke, yang pertama kita absen ada Lucky Farel. Oke, masuk ya. Ya. Terus yang kedua ada Azra Putri. Azra Putri kemana ya? Oh, ada di belakang. Oke, siap. Yang ketiga ada Safira Adita. Safira Adita masuk. Oh iya, sebelahnya Azra. Nggak kelihatan soalnya kalian duduknya di belakang. Oke, yang keempat ada siapa ini namanya? Oh, ini murid baru ya? Soalnya ibu nggak pernah ngeliat kamu gitu, namanya juga baru lihat di absen. Siapa mas namanya? Oh, namanya Farhan. Oke. Namanya Farhan. Farhan siapa mas? Oh, Farhan Zulkarnain. Oke, bagus sekali namanya. Oke, selanjutnya karena kita ada murid baru, kita ada teman-teman baru. Pertama, perkenalan terlebih dahulu untuk Farhan. Ya, Farhan perkenalan terlebih dahulu ya. Terus kita lanjut sama ketua kelas. Ketua kelasnya boleh disiapkan terlebih dahulu, dibuka kelasnya, oke? Oke deh. Oke, sekarang kita buka kelasnya dengan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Lalu kita buka dengan membaca surat mau belajar atau enggak doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, karena ibu sudah absen dan kita ada teman baru, kalian boleh kenalan terlebih dahulu dengan Farhan. Ya, Farhan bisa perkenalkan diri. Oke, terima kasih Farhan, bisa duduk kembali. Nah, untuk materi kita kali ini itu adalah cerpen. Ada yang tahu cerpen itu apa? Ya, Lucky, benar? Oh iya, benar kata Lucky. Cerpen itu cerita pendek, Bu. Iya, itu kepanjangannya. Selanjutnya, ada yang tahu nggak nih cerpen itu apa ya? Apa sih bedanya cerpen sama novel? Siapa? Azra. Oke, Azra apa? Oh iya, betul. Cerpen itu nggak banyak, Bu, halamannya. Nggak kayak novel. Kalau novel banyak. Oke, bagus. Terus selanjutnya ada yang tahu nggak nih cerpen itu apa? Oh iya, betul. Pemakaian katanya beda dengan novel, Bu, katanya. Iya, betul sekali. Oke, jadi di sini Ibu akan menjelaskan cerpen itu apa sih, gitu kan. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh atau oleh penulis. Bisa dari penulis, bisa dari tokoh yang lain, gitu. Nah, secara ringkas, jadi nggak kayak novel ya. Novel itu kan panjang halamannya, terus banyak banget halamannya. Sedangkan kalau cerpen atau cerita pendek ini itu diringkas, lebih ringkas lagi. Kalau novel itu bisa sampai 200, bisa sampai 100, sedangkan kalau
kalau cerpen itu tidak sampai sebanyak itu halamannya, malah paling banyak itu biasanya ada di 7 halaman kayak gitu. Yang ibu sering baca tuh 7 halaman, sekitar 7 halaman, atau enggak 1, 2 atau sampai 7 gitu ya. Nah, jadi secara ringkas dari pengenalan sampai akhir. Jadi dari pengenalan awal, ia membuat cerpen itu atau enggak tokoh ini membuat cerpen, terus sampai akhir permasalahan yang dialami oleh tokoh gitu. Jadi awal mulanya si cerita cerpen ini sampai akhir permasalahannya ini, terus akhir konfliknya, terus apa sih yang ada di situ. Nah, itu ada semua di satu halaman atau enggak 1 sampai 7 halaman tersebut gitu. Terus pada umumnya cerpen hanya mengisahkan suatu permasalahan yang dialami oleh satu tokoh. Nah, selain itu, cerpen hanya terdiri dari lebih dari 10.000 kata. Oke, lebih dari berapa kata? Oke, bagus, 10.000 kata. Jadi, hal inilah yang membuat cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Maksudnya sekali duduk tuh apa ya? Oke, sekali duduk itu jadi kita membacanya sekali aja gitu, membacanya sekali itu pun bisa langsung selesai, bisa langsung dirampungkan gitu, bisa selesai dibacanya gitu. Kecuali kalau novel kan kalian harus baca berhari-hari, atau nggak mungkin kalau emang kalian suka baca ya dalam waktu sehari pun kalian bisa. Sedangkan kalau cerpen ini dalam waktu 1 jam atau nggak kurang dari 1 jam kalian bisa menyelesaikan membacanya gitu. Nah, di sini ada struktur cerpen. Apa aja sih strukturnya? Ada yang tahu nggak nih? Oh, nggak ada. Oke, baiklah. Jadi ibu di sini akan kasih tahu struktur cerpen. Di sini ada berapa ya? Oh, ada 6 nih guys. Oke, teman-teman, di sini ada 6 struktur cerpen. Apa aja sih strukturnya? Yang pertama ini ada abstrak. Dan yang kedua, orientasi. Yang ketiga, komplikasi. Nah, jadi kita bahas 3 dulu. Nah, yang pertama, abstrak. Abstrak itu apa sih gitu kan? Menurut sebuah pemaparan awal dari cerita yang akan disampaikan. Jadi, abstrak merupakan pelengkap dari sebuah cerpen. Oleh karena itu, abstrak bisa jadi tidak ada dalam satu cerpen. Nah, abstrak itu bisa ada dan tidak ada gitu. Oke, yang kedua ini ada orientasi. Orientasi ini menjelaskan tentang latar, baik waktu, tempat, maupun suasana yang ada di dalam sebuah cerpen. Jadi, bukan cerpen aja, tapi novel pun juga bisa ada latarnya, ada orientasinya gitu. Latar itu bukan latar tempat saja, tapi ada waktu, ada suasana. Jadi suasana kalian membuatnya tuh seperti apa untuk pembaca biar bisa menikmatinya gitu. Oke? Nah, selanjutnya di sini ada komplikasi. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi itu apa sih? Bukan komplikasi penyakit ya. Di sini komplikasi adalah struktur di mana terdapat pemaparan awal sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh. Jadi pemaparan atau enggak awal mula masalahnya itu ada apa sih gitu kan? Karena apa? Nah, itu biasanya watak dari tokoh yang diceritakan di dalam cerpen akan dijelaskan pada bagian ini. Jadi pada bagian komplikasi itu akan diceritakan nih bagaimana sih wataknya gitu, bagaimana sih kok bisa ada masalahnya gitu, awal mula masalahnya. Terus yang keempat di sini ada evaluasi, yang kelima ada resolusi, dan yang keenam ada koda. Oke, yang keempat dulu. Di sini ada evaluasi. Evaluasi adalah masalah yang dipaparkan akan semakin memuncak. Puncak dari masalah tersebut ditulis dalam bagian evaluasi. Oke, baik. Puncak masalah tersebut bagian evaluasi. Wah, masalahnya apa ya? Jadi, di dalam cerpen atau nggak di dalam novel,
itu pasti ada yang namanya unsur masalah atau enggak unsur komplikasi tadi. Nah, di unsur komplikasi akan diselesaikan di bagian evaluasi. Jadi di bagian evaluasi ini masalah-masalah itu akan diselesaikan atau enggak dicari solusinya itu seperti apa. Nah, terus resolusi adalah merupakan akhir dari permasalahan yang dapat atau enggak yang ada di dalam cerpen. Solusi dari permasalahan yang dialami oleh tokoh disebut akan dijelaskan di dalam novel. Nah, berarti dari evaluasi terus resolusi itu akan dijelaskan tuh teman-teman. Dan yang terakhir ini ada koda. Koda itu adalah pesan moral yang dapat di dalam sebuah cerpen. Nah, atau enggak yang akan disampaikan kepada pembaca oleh penulis gitu. Untuk koda kalian sudah paham atau enggak untuk struktur-struktur cerpen? Oke, baik. Kalau sudah sudah paham, Ibu akan melanjutkan ke materi unsur-unsur cerpen. Ada apa sih? Apa aja sih unsur-unsur cerpen itu? Jadi unsur cerpen itu dibagi jadi dua. Oke, unsur yang pertama ada unsur intrinsik. Terus yang kedua ada ekstrinsik. Nah, jadi di unsur intrinsik itu sebuah cerpen memiliki unsur pembentuk yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Unsur tersebut dinamakan dengan unsur intrinsik. Nah, terdapat berbagai unsur intrinsik pembangun cerpen, yaitu yang pertama ada tema. Tema itu adalah pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita pendek atau cerpen. Nah, terus yang kedua, ini ada alur atau plot. Nah, alur atau plot ini urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen. Nah, tapi umumnya di dalam cerpen dimulai dengan perkenalan. Nah, jadi perkenalan terlebih dahulu, terus konflik, terus ada klimaks, lalu ada penyelesaian. Nah, itu sama seperti struktur yang tadi sudah kita jelaskan gitu, yang sudah kita pahami tadi ya. Nah, terus di sini ada setting. Setting atau latar sama seperti tadi nih, ada di struktur. Nah, di struktur tadi latar itu ada tempat, ada waktu, dan ada suasana. Nah, suasana, tempat, waktu yang ada di dalam cerpen tersebut gitu, yang dari penulis untuk pembaca menikmatinya. Nah, yang keempat ini ada tokoh. Tokoh itu apa? Oh iya, betul. Tokoh itu perannya, Bu, pemerannya, orang yang ada di dalam cerpen. Ya, betul sekali. Jadi, tokoh itu pemeran yang diceritakan di dalam cerpen tersebut, baik pemeran utama ataupun pendukung. Wah, keren nih, kalian udah tahu. Terus, yang kelima ada watak. Jadi, watak ini apa ya? Oh iya, betul. Jadi watak ini sifat atau karakter, ya betul. Jadi watak sendiri sifat dari pemeran yang ada di dalam cerpen tersebut. Watak itu terbagi menjadi 3. Kalian ada yang tahu nggak nih? 3 ini apa aja ya? Oke, betul, adalah protagonis. Terus yang kedua apa nih teman-teman? Oh iya, betul. Yang kedua itu antagonis. Yes, satu lagi. Kalian ada yang tahu nggak? Apa ya? Oh, kalian nggak tahu. Kalian cuma taunya 2 ternyata ya? Iya, oke. Sayang sekali. Ternyata kita di sini punya 3 watak. Itu ada protagonis yang baik karakternya atau enggak wataknya, sifatnya, dan antagonis. Antagonis itu yang sebalikannya, jadi jahat dia. Nah, yang ketiga ini ada tritagonis atau netral gitu ya, teman-teman. Oke, baik. Sudut pandang kita lanjutkan. Merupakan cara pandang menulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Nah, sudut pandang ini dibagi menjadi 2. Oke, yang sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama ini adalah pelaku utama. Pelaku utama itu aku. Aku merupakan tokoh utama. Nah, terus yang kedua ini ada pelaku sampingan.
Apa sih pelaku sampingan? Jadi pelaku sampingan ini aku, tapi menceritakan tentang orang lain. Akunya ini itu menceritakan orang lain. Jadi misalkan nih saya menulis cerpen, tapi saya menceritakan posisi orang lain itu, menceritakan teman saya. Nah, itu sebagai pelaku sampingan. Saya ini sebagai pelaku sampingan. Oke. Untuk sudut pandang orang ketiga, di sini ada serba tahu atau dia sebagai tokoh utama. Nah, terus yang kedua ada pengamat. Pengamatnya itu sama, dia tapi menceritakan orang lain. Nah, terus yang ketujuh ini ada pesan atau amanat. Wah, amanat pasti kalian sudah tahu lah ya. Amanat itu apa? Oke, amanat itu pesan atau pelajaran yang terdapat dalam cerpen, baik tersirat maupun tersurat. Nah, gitu teman-teman. Uh, Oke, baik teman-teman. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan ke materi unsur ekstrinsik. Nah, apa sih unsur ekstrinsik itu? Jadi, di dalam sebuah cerpen dapat berupa latar belakang yang ada di dalam masyarakat. Nah, jadi unsur intrinsik yang ada di cerpen ini itu sebuah sama mau. Oke, baik teman-teman, kita akan melanjutkan ke unsur ekstrinsik. Nah, sering banget nih kita dengar sebuah cerpen menjadi jauh lebih hidup atau jauh lebih bagus ceritanya apabila ditambahkan dengan peristiwa yang terjadi di sebuah lingkungan. Nah, jadi unsur ekstrinsik ini itu adalah sebuah cerpen berupa latar belakang yang ada di dalam masyarakat. Jadi misalnya keadaan sosial, terus keadaan sosial budaya atau enggak politik, ideologi maupun ekonomi dalam masyarakat tersebut, atau bahkan legenda yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Wah, berarti ekstrinsik ini banyak ya unsur-unsurnya, bukan dari sosial saja tapi dari ekonomi, politik, dan legenda pun juga bisa gitu loh. Nah, jadi selain itu terdapat unsur ekstrinsik lainnya, yaitu latar belakang pengarang, baik itu berupa riwayat hidup, pengalaman, atau gaya penulisan yang digunakan oleh pengarang gitu, atau enggak oleh penulis. Berarti banyak ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada ciri-ciri. Apa sih ciri-ciri cerpen gitu kan? Nah, di sini ciri-ciri cerpen adalah yang pertama, bersifat fiktif atau karangan dari penulis. Yang kedua, ada tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Dan yang ketiga, ada dapat dibaca dengan sekali duduk. Jadi sekali kalian membacanya bisa diselesaikan gitu ya teman-teman. Oke, yang keempat di sini ada diksi yang dipakai tidaklah rumit sehingga mudah dipahami. Nah, jadi pemilihan katanya itu tidak susah-susah nih untuk kalian baca dan untuk kalian pahami maksud dari cerita tersebut apa sih gitu kan. Nah, yang kelima di sini ada memiliki unsur tunggal atau satu jalan cerita. Jadi mereka itu memiliki satu aja jalan ceritanya, tidak banyak-banyak kayak novel. Kalau novel kan bisa maju, bisa mundur, bisa maju mundur, oke? Jadi di sini pemilihannya hanya satu alur saja. Dan yang keenam di sini biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. Wah, berarti lebih banyak cerpen ini dari pengalaman riwayat penulis gitu ya teman-teman. Terus yang ketujuh, memiliki pesan moral yang terkandung. Wah, mantap sekali nih. Jadi tidak hanya novel, melainkan cerpen pun juga ada pesan terkandungnya. Jadi
ada pesan moral yang bisa kalian ambil dari cerpen tersebut gitu teman-teman. Oke, baik teman-teman. Jadi dari penjelasan Ibu tadi, kalian bisa mengambil kesimpulan yaitu cerpen tidak sama seperti dengan novel. Itu salah satunya. Nah, yang kedua, cerpen itu memiliki batasan kata atau memiliki batasan pemilihan kata. Nah, jadi maksimal itu 10.000 kata tidak lebih gitu. Dan yang terakhir itu ada cerpen itu bisa sekali baca aja, nggak tidak seperti novel gitu. Kalau novel kan bisa berkali-kali bacanya, karena novel itu sangat tebal, bisa sampai 200 halaman atau enggak 300 halaman gitu kan. Nah, kalau cerpen ini sendiri itu tidak sampai segitu gitu loh. Nah, kebetulan kemarin Ibu baru saja membaca cerpen judulnya itu ada Danau dan Sepotong Cerita. Nah, itu menceritakan tentang keadaan sosial atau keadaan pribadi. Jadi di sini menceritakan seorang ibu yang sangat bekerja keras dan sangat mengutamakan perekonomian. Dia sampai melupakan kebahagiaan anaknya sendiri gitu. Nah, jadi si ibu ini mempunyai anak satu laki-laki dan dia masih berusia kanak-kanak, masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya gitu. Sedangkan ayahnya ini sangat sayang sekali pada anaknya ini gitu. Si ayah sangat perhatian kepada anaknya, namun ibunya ini malah sebaliknya gitu. Nah, si ibu ini itu dia lebih mengutamakan pekerjaannya, lebih mengutamakan menghasilkan uang gitu loh. Maksudnya dia lebih mengutamakan itu hasil daripada apa sih yang harus dikembangin di dalam dirinya dia gitu. Maksudnya selain dari kerja kerasnya dia gitu loh, apa sih yang dibutuhkan oleh anaknya sendiri pun dia tidak tahu gitu kan. Dia hanya memikirkan, aku bisa membeli apapun dengan uang, aku bisa membeli kebahagiaan anakku pun dengan uang gitu loh. Jadi tidak ya, itu tidak benar. Itu adalah unsur ekstrinsik dari aspek sosial atau enggak aspek masyarakat. Nah, jadi karena perilakunya si ibu seperti itu kepada anaknya, sedangkan anaknya ini tuh memelas kasih sayang dari ibunya. Dan anak ini pun di dalam cerita itu menceritakan tentang kayak anaknya tuh minta sama ibunya buat memasak apa yang makanan dia sukain gitu loh. Nah, tapi si ibunya ini karena dia kebentrok dengan waktu kerjanya dan dia lebih mengutamakan kerjaannya daripada anaknya, ibu ini menyerahkan masakan kesukaan anaknya ini kepada pembantunya gitu. Jadi si anak ini sudah bosan sekali dengan masakan pembantunya, dia ingin merasakan masakan ibunya sendiri, tapi ibunya tidak memberikan apa yang dia mau gitu. Kecuali kalau misalkan anaknya menginginkan barang, dia akan membelikannya gitu. Nah, sampai dari pihak kelurahan atau enggak dari pihak dinas setempat dekat rumahnya ini. Jadi Pak Lurah ini ke rumah si ibu ini. Nah, ke rumah si ibu untuk meminta data. Jadi meminta data untuk validasi ulang gitu. Nah, karena si Pak Lurah ini tidak pernah ketemu sama ibunya ini tuh selalu pergi gitu loh. Jadi karena ibunya tidak ada di rumah gitu kan. Ibunya tidak pernah ada di rumah karena kerjaannya itu yang terlalu sibuk gitu. Ibunya terlalu sibuk dengan kerjaan. Sampai-sampai Pak Lurah pun nggak pernah ketemu. Jadi Pak Lurah bolak-balik dari kelurahan ke rumahnya si ibu itu tetap saja hasilnya nihil gitu kan, hasilnya tidak ada. Nah, sampai dari Pak Lurah pun terus masyarakat sekitar, tetangga-tetangganya itu sudah mencap
jelek gitu loh, udah kasih cap jelek untuk ibu itu, karena ibunya ini tuh tidak perhatian kepada anaknya sendiri, seperti itu. Nah, di situ apa namanya, di cerita itu tuh pesan moralnya yang kita dapat ambil adalah ya kita tidak boleh memikirkan perekonomian saja, kita masih punya keluarga gitu kan, kita masih, ya walaupun kita anak, sebagai anak kita tidak boleh memikirkan uang 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 gitu kan, apa, sedangkan uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan seseorang, apalagi seseorang itu yang kita sayangin. Akhirnya si anak ini pun merasa jengah dengan kondisi ibunya yang tidak memperhatikan dia gitu kan, dia pun pergi. Nah, ketika anak sudah pergi, ibunya bisa apa? Ibunya nggak bisa apa-apa, sedangkan dia udah terpuruk banget gitu. Oke, terima kasih teman-teman untuk pelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.